Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Ito, mantan Bareskrim. Pak Ito ini menjelaskan secara terang benderang mematahkan semua tuduhan-tuduhan dan narasi-narasi jahat Roy Suryo CS. Yang jelas, pernyataan Pak Ito kali ini betul-betul bikin Roy Suryo CS makin kelonjotan. Nah, seperti apa pernyataan Pak Ito? Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Berapa menit yang lalu itu baru saja dari Pasar Pramuka. Mas, kalau saya ceritain dan pemirsa Kompas cerita ini akan mendapatkan berita yang sangat hangat. Wah, banyak sekali cerita dari sana. Ada orang intelijen yang kemudian membentuk. Masih ada nanti saksi-saksi yang akan mengungkap keterangan dari Pak Betor Suryadi. Oke, jadi tahan dulu clear di banget. Intelijen, seorang Roy Suryo percaya dengan apa yang disampaikan oleh Betor Nih denger ini, Prasetyo Edy, kader PDIP, salah satu politikus senior PDIP nih membantah semua fitnah-fitnah tuduhan-tuduhan Betor soal ijazah Pak Jokowi yang dibuat di Pasar Pramuka. Roy, cangkem Roy. Pada saat berangkat malam itu ke KPUD untuk melengkapi administrasi si bakal calon, itu ada saya sendiri, Pras, kedua adalah Mari Hotna Pitupulu, yang ketiga adalah Isnaini yang dibawa oleh Pak Jokowi ke Jakarta, yang keempat adalah Syarif dari Gerindra, karena kita koalisi antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Nah, saya agak bingung apa yang dikatakan Pak Bitor nih, Bung Bitor nih, teman saya akan meluruskan, takutnya Bung Bitor juga salah informasi. Katanya dia juga katanya katanya bukan pelaku sejarah kan? Bukan, dan di dalam tim pemenangan itu nggak ada namanya Bitor juga. Gitu loh, dan saya tidak pernah ketemu dengan Bitor juga. Tiba-tiba saya mendengar, saya melihat di medsos membabi butanya sahabat saya ini saya luruskan, kalau itu permasalahan yang kena Bitor aja nggak ada masalah buat saya, tapi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai anggota PDI Perjuangan, saya harus meluruskan sejarah ini. Artinya tidak benar ya? Nggak benar semua, ini nggak benar semua. Nggak benar semua apa yang dikatakan si Bitor. Jadi semua yang disampaikan oleh Bitor itu hanyalah fitnah belaka. Roy Suryo dengan sangat pedenya intelijen percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bitor, yaitu tadi kalau sudah panik apapun itu, dapat informasi yang jelek-jelek tentang Pak Jokowi langsung diangkat, langsung diambil sama Roy Suryo. Roy Suryo ahli abal-abal. Dan saya pernah menelpon Bitor, bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar, tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, tidak ada yang namanya Widodo, yang ada saya nyebut Pras, terus Mari Hotna Pitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan yang punya anak buah namanya Denny Iskandar, terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Loh, kok bisa dia membuat narasi yang seperti itu? Apakah ini ada apa dengan Bitor, dengan PDI Perjuangan? Itu yang pertanyaan saya, yang akhirnya saya mau hadir ke tempat Mas Rudi di podcastnya. Jelas kan, si Bitor itu orang yang gak jelas sama sekali. Inilah kader PDIP nih, salah satu politikus senior PDIP, Prasetyo Edy, sudah membongkar semuanya apapun yang disampaikan oleh Bitor terkait ijazah Pak Jokowi yang katanya dibuat di Pasar Pramuka itu semua bohong, fitnah. Nah, ini kita akan dengerin nih Komjen Ito. Nah, udah geram Komjen Ito dengan gerombol-gerombol ini yang terus-terusan bikin gaduh. Kita dengerin ya. Ini adalah perang antara kebenaran dengan pembenaran. Kebenaran versus pembenaran. Tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya tersangka baru. Nah, kita semua dengarkan bahwa kalau tidak bisa dibuktikan orang yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pramuka, ternyata tidak,
maka otomatis kan masuk tersangka baru orang tersebut kan menyebarkan berita bohong melalui medsos ya. Kemudian yang kedua dia memfitnah, dia membuat perbuatan yang tidak menyenangkan ya. Kemudian dia menghasut orang. Ini tentunya orang bicara itu ada konsekuensi hukum yang dihadapi. Kasus ini sangat simpel. Tetapi di framing menjadi tidak simpel karena untuk kepentingan tertentu. Ya, jelas ya. Kalau kita orang hukum yang ngomong merasa orang ahli, tapi kenyataannya kasus simpel ini menjadi tidak simpel karena sengaja di framing sehingga muncullah drama-drama yang sampai sekarang membuat masyarakat bingung. Tujuan akhirnya kita mencari yang namanya etik, ya, mencari etika. Ini kan ada etika yang hilang, seperti kaos yang saya pakai ini, ya. Ini kan ada etika yang hilang. Jadi sekarang orang sedang mencari etika ini. Jadi ini gambarnya orang mencari etika. Nah, gitu. Nyari-nyari apa gitu kan ya? Nyari etika. Etikanya hilang sekarang. Bicara soal etika hilang, padahal etika dia sendiri yang hilang ya. Akal sehat Roy Suryo ini udah nggak ada lagi, udah nggak waras Roy Suryo ini ya. Sekarang ya apa ya, jejak digital itu tidak akan bisa dihilangkan ya, nggak segampang itu menghilangkan jejak digital terkait apa-apa yang udah disampaikan Roy Suryo ini, hina-hinaan Roy Suryo terhadap Pak Jokowi ya, terhadap Gibran, intinya keluarga Pak Jokowi semua dihina oleh Roy Suryo ini. Jadi kalau Roy Suryo bicara soal etik, dia sendiri pun tidak ada etika ya, karena otaknya sudah nggak waras. Jadi orang yang tidak punya etika itu kemudian sekarang lah yang kemudian kita persoalkan. Dan sebenarnya bukan etik, kejujuran dan kenegarawanan. Kalau orang negarawan, dia akan menjadi milik semua masyarakat, milik semua, baik itu yang pro maupun kontra, dia akan rangkul, tidak kemudian malah dibelah. Jadi ini kan gak negarawan, sama-sama membiarkan, malah mau melayani, kan kasihan banget, menurunkan anunya kan, sebenarnya dia sadar menghinakan dirinya sendiri itu. Mas Panci, mana Panci Roy? Mas Roy Suryo itu mengatakan, dibuka dadanya. Yang saya cari adalah etika yang hilang. Mampus. Saya cuma tanyalah kepada diri kita, apakah etika saya itu hilang gak gitu? Kan dia kan mencari etika yang hilang. Siapa? Kalau saya melihat yang selama ini di medsos itu, di media itu, malu saya. Hilang etika tuh, ngotot, ngeyel, memaksakan kehendak, teriak-teriak. Sebenarnya itu mempermalukan buat diri sendiri ya. Kalau saya mengatakan demikian ya, mungkin tidak sependapat, silakan aja. Saya melihat saat ini masyarakat terpecah. Ya. Tetapi kalau bagi saya nggak peduli. Karena bagi saya harus bicara profesional, saya harus bisa kebenaran. Kalau saya meyakinkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu menurut pengalaman saya dan pengetahuan saya itu ada indikasi palsu, saya nggak mau ngomong. Ngapain saya bela beliau? Kan saya juga sama Pak Jokowi juga, meskipun dulu pernah kenal waktu saya duta besar, tapi kan kalau memang seseorang salah, buat apa saya bela? Secara logika, kemudian secara normatif, ijazah ini adalah produk daripada lembaga, yaitu UGM. Yang bisa menentukan ijazah itu asli atau tidak secara administrasi itu adalah yang ngeluarin dong, UGM, bukan polisi. Nah, kemudian nanti secara hukum adalah di pengadilan. Kenapa mesti takut? Sekarang kan saya yakin mereka tuh merasa dengan dikatakan bahwa ijazah ini sudah identik dan otentik ya. Bahkan otentik saja dipermasalahkan. Saya bingung. Orang yang mempermasalahkan otentik ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Otentik itu asli. Orang hukum mengaku hukum tapi nggak paham hukum. Di polisi itu adalah penyidikan. Untuk pemeriksaan tidak bisa polisi memberikan namanya kepastian hukum, nggak ada. Kalau memang punya ijazah asli, kenapa nggak ditunjukkan saja? Kok sampai repot-repot seperti ini? Nah, jawabannya beliau malah keterlaluan kan gitu. Sementara pada saat menyatakan keterlaluan, memegang ijazah. Nah, seharusnya kan kalau kita bicara dari sisi behavior, apa ada ketakutan untuk membalik map hitam itu untuk menunjukkan kepada publik? Apa susahnya? Dan sudah diminta wartawan. Iya, sudah diminta wartawan. Kan tinggal ini ijazah kan dibalik, jadi cuma ada balik cover belakangnya aja kan, map belakang hitam itu. Ini kan sederhana, selesai sudah.
Ini kan sederhana, selesai sudah. Nggak percaya ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, percaya kalau dibuka sama Pak Jokowi ini ijazah saya. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau Pak Jokowi nunjukin, masih percaya nggak ijazah itu asli? Kita balik nih. Kalau Dokter Tipa ini ya ngakunya perempuan, bukan ngakunya perempuan ya. Kalau nampaknya perempuan. Kalau kita nggak percaya kalau dia perempuan, ayo. Nah, kalau dia ngotot dia perempuan, coba buka dulu, ya, buka dulu. Laki-laki apa perempuan? Nah, mau nggak kira Dokter Tipa diperlakukan seperti itu, ya kan? Kalau orang bilang kan gampang, sederhana. Pak Jokowi lihatkan aja udah beres. Itu hanya orang yang berpikir sempit yang mengatakan demikian ya. Iya. Kalau saya mindset saya udah mengatakan ijazahnya palsu, mau dikasih lihat saya sejak dari pertama sampai sekarang, nggak mungkin saya percaya dong. Pasti saya akan bilang, oke, buktikan ijazah kamu itu adalah asli. Cara membuktikannya di negara kita, negara hukum, harus bikin laporan kan. Kita laporkanlah ke polisi, menjadi satu kasus. Kalau ijazah ini ternyata benar, maka atau asli, maka terhadap orang yang dituduhkan dia tidak bisa dikenakan delik apapun. Unsur pidananya tidak masuk, ya. Kemudian fakta-fakta lainnya yang untuk bisa diteruskan ke penyidikan tidak masuk, kan sangat sederhana sebetulnya. Bukan memaksakan. Nah, kalau misalnya itu ternyata palsu, maka buat saya yang menuduh kepada pemilik ijazah itu, maka saya aman. Tidak ada tuntutan sama saya, bener kan? Ijazah kamu palsu. Tapi kalau ijazah ternyata itu benar, ada konsekuensi hukum dong untuk saya. Karena ini sudah masuk ke dalam proses penyelidikan dalam satu kasus hukum kan. Kita kalau sederhananya, ijazah ini sebetulnya produk dari mana sih? Kan dari universitas UGM-nya. Tidak mungkin pemegang ijazah ini membuat ijazah sendiri kalau universitas yang terkait dengan ijazah itu mengatakan bahwa itu ijazahnya saya yang dikeluarkan oleh universitas saya atau bukan kan. Kalau universitas yang mengatakan itu ijazahnya betul saya keluarkan, tinggal kita buktikan apakah itu otentik atau identik. Saya tuh sangat menyesalkan kalau katanya ini bukti otentik diangkat oleh Mabes Polri. Kenapa Mabes Polri mau terima bukti kayak gini? Ini bukti yang tidak benar. Ini tidak otentik, gitu loh. Jadi kalau dari awal pembuktiannya saja sudah tidak benar, belakang-belakangnya apalagi, gitu loh. Jadi kalau kemudian judul ini ya, kenapa kemarin ijazah, kemudian skripsi. Sebenarnya bukan kenapa kemarin ijazah, memang skripsinya itu sudah jelas-jelas betul. Saya udah pegang yang namanya primary evidence. Kalau dikatakan namanya primary evidence, saya sebagai seorang penyidik yang sekolah di luar negeri loh, saya jelek-jelek ya. Saya sekolah di Amerika, sekolah di Eropa. Tidak ada itu namanya primary evidence itu yang namanya bukan otentik ya. Kemarin kan ditanyakan oleh Pak Arianto teman saya, emang Anda sudah pernah megang? Sudah kapan? Enggak. Kita melihat daripada dari medsos yang saya jadi tidak berpikir kualitas seseorang yang punya pikiran seperti itu. Jadi saya geli gitu. Negara kita negara hukum nih Pak Fitra ya. Orang meneliti ijazah itu tentunya yang harus diteliti adalah benda atau objek yang otentik dan yang otentik ya. Kita harus melihat daripada namanya criminal justice system, sistem peradilan pidana. Polisi tugasnya hanya menyidik. Menyidik itu apa? Membuat terang satu perkara, mengumpulkan minimal 2 alat bukti yang sah, baru menaikkan ke penyidikan. Setelah itu diserahkan kepada penuntut umum. Penuntut umum mengolah. Apabila menurut penuntut umum apa yang dikumpulkan oleh polisi ini memenuhi unsur pidana, maka beliau menyiapkan rencana penuntutan untuk disampaikan di pengadilan. Kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi ya dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun ya, dan itu clear sekali. Alah, survei abal-abal.
kriminalisasi. Jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon dan itu sudah diarahkan siapa penelitinya, siapa respondennya. Jadi sekali lagi kami mendukung semua pihak, termasuk pelaporan nanti dari TPOA kepada Kompolnas ya, kemudian kepada pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan. Jadi insya Allah semua ini akan membuka wacana masyarakat, membuka pengetahuan masyarakat, dan yang penting adalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting untuk membongkar skandal ijazah palsu ini. Katanya penelitian. Kenapa saya penelitian dikriminalisasi? Ya karena kamu melakukan penelitian, diumbar kepada orang, ditujukan kepada seseorang, sehingga seorang ini sakit hati, malu, dipermalukan. Ya seolah-olah membuat pengadilan jalanan. Kan kalau kita lihat sekarang yang dilakukan penelitian itu, saya adalah ahli telematika. Apakah Pak Roy punya latar belakang pendidikan tentang telematika? Tidak. Yang saya tahu beliau adalah latar belakangnya magister kesehatan dan ahli komunikasi, bukan telematika. Kemudian punya sertifikat kan nggak punya. Kemudian dokter Tifa ahli dan lain sebagainya, ada tidak sertifikat? Kalau saya dikatakan sebagai ahli, saya juga advokat, cuman saya tidak pernah menggunakan advokat saya dari Peradin karena memang saya merasa saya tidak pernah berpraktek. Pak Roy Suryo tuh kena masalah stupa dulu ya, Borobudur yang wajahnya dibikin seperti wajah Pak Jokowi, sehingga beliau terkena masalah hukum. Kemudian mungkin saudara Rismon Sianipar ini juga, saya tidak tahulah, beliau selalu menilai bahwa polisi ini tidak profesional. Beliau kan juga masuk dulu yang dianggap quote and quote sebagai mengaku ahli forensik untuk kasus Jessica. Kalau dokter Iva saya juga nggak tahu ya. Yang saya sangat tidak masuk akal. Mereka ini adalah alumni daripada UGM. Oh ya? Ya mereka kan tiga-tiganya alumni UGM. Berarti lahir dari sana juga. Lahir dari sana. Dan kalau saya misalnya ada di dalam satu rumah, ada sesuatu yang ganjil, tentunya saya akan menuntut rumah saya ini dong. Tolong sekarang kamu jelaskan ini benar atau enggak. Kalau rumah itu mengatakan sudah benar, masa saya bilang enggak gitu kan? Apalagi kita sebagai orang hukum ya, kemudian kita juga mantan penyidik ya, saya cukup senior lah ya. Mereka ini kan mengaku sebagai akademisi dan sudah mendapatkan sertifikat sebagai akademisi kan. Paham nggak sih tentang kriminalisasi? Harus dimengerti dulu ya. Kriminalisasi itu kan untuk perbuatan yang tadinya dianggap tidak tercela, kemudian oleh pemerintah dengan berdasarkan undang-undang dijadikan itu perbuatan yang tercela atau yang melanggar hukum, dipaksakan oleh pemerintah. Ya. Kemudian yang kedua, dia ngerti nggak sih sebagai peneliti? Emang peneliti boleh kita mengumbar melalui media tentang objek yang diteliti kita, yang belum tentu hasil penelitian kita itu benar. Yang membuat kriminalisasi terhadap orang itu adalah dia sendiri. Jadi gelar perkara itu disampaikan terbuka, kalau perlu live. Prosedurnya harusnya ketika kemudian melakukan uji barang, pelapornya dipanggil dong. Nggak sendiri-sendiri main sembunyi-sembunyian gitu. Saya klaim ya sembunyi-sembunyian gitu. Jadi pelapornya dipanggil, gelar terbuka, ijazah tampilkan. Kemudian jadi kita bisa lihat, hebat ini ya, puslapor gitu. Biar heboh ya. Nggak biar heboh. Ini transparan, bukan soal heboh. Transparan. Kemudian kalau mau bagus lagi, kalau mau real lagi, undang pakar-pakar yang boleh yang pro, boleh yang kontra. Kita ikut menilai. Biar semua terbuka. Jadi tidak perlu lagi kemudian mendatangkan barang bukti lagi. Cukup barang bukti datangkan sekali. Nah, kalau di polisi ada namanya harus gelarnya terbuka, penyidikan terbuka, buat apa ada penuntut umum, buat apa ada pengadilan. Polisi itu tidak bisa menentukan status suatu perkara itu salah atau tidak. Gelar perkara itu adalah untuk meyakinkan jangan sampai ada hal-hal yang tidak terbawa. Ya. Yang kedua, apabila ada sesuatu yang dimanipulasi dalam gelar perkara ini, maka kita bisa lihat sehingga betul-betul yang diajukan kepada penuntut umum itu betul-betul sesuai dengan unsur pidana daripada kasus yang disangkakan.
Dan penuntut umum kan sering memberikan P18, P19 untuk melengkapi. Di gelar perkara itulah kita bahas. Dalam gelar perkara itu melibatkan fungsi-fungsi lain selain fungsi reserse. Ada fungsi intelijen, ada fungsi dari Bankum, ya ada fungsi, dan juga melibatkan ahli. Jadi ahli itu ada dari luar yang memang oleh kita sudah terbiasa di sana. Dari gelar perkara ini juga belum menentukan apakah kasus ini bisa terus atau enggak. Tergantung jaksa. Nah, di dalam gelar perkara ini kalau sudah dilihat oleh masyarakat, emangnya kita bikin pengadilan jalanan. Dalam KUHP kan ada. Setelah nanti di pengadilan itulah baru dibuka. Silahkan kalau yang dikatakan namanya skripsinya ada dicurigai, KKN dicurigai, ajukan di pengadilan, jangan di tempat penyidikan di kepolisian. Kemarin ada komplain. Kenapa seperti narkotik, dan itu ingat bahwa barang bukti yang bisa ditampilkan di luar itu hanya terbatas. Polisi harus menyampaikan secara terbuka apa? Identitas orang itu dengan inisial, umur, tempat kejadian perkara. Tapi kita tidak menjelaskan tentang yang kita lakukan seperti ini detail, nggak boleh kita. Kenapa? Karena di dalam proses penyidikan ini yang harus dikedepankan adalah presumption of innocence, azas praduga tak bersalah. Yang kedua adalah kita harus menjaga hak asasi manusia orang. Jadi di dalam proses penyidikan status seseorang itu adalah tersangka. Tersangka itu bisa dia memang betul-betul melakukan, bisa juga dia tidak. Nah, sehingga orang kadang-kadang berpikirnya yang punya pemikiran yang nggak jelas ini, dia jadi menganggap kalau di polisi itu boleh gelarnya terbuka, enggak. Di intinya yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini bukanlah mencari kebenaran, tetapi melainkan hanya pembenaran diri saja. Ya, gerombolan Roy Suryo ini sudah pada panik, seperti yang dikatakan oleh Pak Ito tadi ya. Pak Ito ini juga sudah geram sebetulnya dengan apa-apa yang Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Secara terang benderang Pak Ito itu mematahkan semua narasi-narasi yang disampaikan oleh Roy Suryo CS. Tuduhan-tuduhan soal ijazah palsu, ya, ijazah Pak Jokowi itu semua tidak benar, ya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bitor soal ijazah Pak Jokowi yang dibuat di Pasar Pramuka, itu pun sudah terbantahkan oleh kader PDIP, politikus senior PDIP Prasetyo Edy. Saya Barceka, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye.